Di tambang seringkali dijumpai batuan yang relatif keras dan tidak dapat digali secara bebas. Maka untuk memberaikan batuan tersebut diperlukan proses peledakan. Proses tersebut merupakan metode yang paling sering digunakan dalam pemberaian batuan keras dengan tujuan operasi penambangan dapat berjalan efektif dan efisien. Perencanaan adalah proses yang secara sistematis memperdakan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kegiatan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka pekerjaan peledakan, baik yang menjadi tanggung jawab perencana, pelaksana maupun supervisi harus mempunyai konsep perencanaan yang tepat untuk mencapai tujuan. Pekerjaan peledakan merupakan salah satu pelaksanaan tugas yang mengandung resiko sangat berat terhadap kecelakaan. Sehubungan dengan itu, perencanaan peledakan harus dilakukan secara teliti dan akurat. Kegiatan peledakan bagian terpenting dalam proses penambangan yaitu proses pembongkaran material batuan dari batuan induknya dengan menggunakan bahan peledak. Kegiatan pada masa batuan mempunyai tujuan tertentu yaitu pembongkaran dan pelepasan, pemecahkan dan memindahkan, membuat rekahan. Mengingat kondisi lokasi di sekitar lokasi peledakan susah untuk dijangkau kendaraan sehingga perlu dilakukan pengangkutan menggunakan alat berat. Sebelum pengisian dimulai, permukaan lantai kerja yang sudah dibor dan akan diisi harus dibersihkan. Pengisian muatan dengan amonium nitrat adalah bahan pupuk, namun dapat dirubah menjadi bahan peledak dengan penambahan fuel oil (FO) atau minyak bakar. Selanjutnya campuran kedua bahan inilah disebut ANFO yang dapat dipergunakan sebagai bahan peledak. Pengisian lubang ledak dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat bantu mekanis. Pengisian ditentukan dengan cara perhitungan volume silinder, karena lubang ledak berbentuk silinder yang tingginya sesuai dengan ke dalam lubang ledak. Setelah muatan primer disiapkan, lalu muatan primer itu dapat dimasukkan ke dalam lubang dan perlahan-lahan didorong ke posisinya. Cara pengisian dibedakan berdasarkan diameter lubang ledak dan untuk alasan tersebut lubang ledak dikelompokkan menjadi diameter kecil, diameter sedang, diameter besar. Cara pengisian manual maksudnya bila dilaksanakan langsung dengan cara curah ke dalam lubang ledak. Untuk membantu pemadatan digunakan tongkat panjang seperti pipa atau bahan non-konduktor lainnya yang disebut tamping rod. Bagian sumbu atau leg wire yang bebas harus ditahan atau diikatkan pada patok agar tidak jatuh ke dalam lubang. Dinamit lainnya kemudian dilepas perlahan-lahan ke dalam lubang 3 atau 4 buah sekaligus. Setelah semua muatan diisikan, sisa lubang harus diisi penutup menggunakan campuran 2 bagian pasir dan 1 bagian lempung. Jaringan dibuat dengan menghubungkan sebuah kabel penghubung dari setiap detonator berikutnya sampai jaringan-jaringan kontinu terbentuk. 2 kabel penghubung yang tersisa kemudian dihubungkan dengan kabel penyala. Kesalahan pada sambungan dapat ditemukan dengan alat pemeriksa pom tester. Alat peledak harus mempunyai kapasitas melebihi jumlah tahanan yang akan dinyalakan dan semua sambungan listrik harus baik. Oke ya. Oke. 1, 2, 3. Setelah peledakan selesai, area tempat peledakan dan sekitarnya masih menjadi tanggung jawab tim peledakan sebelum dilakukan pemeriksaan. Sekitar 15 menit setelah ledakan, kemudian memeriksa permukaan dari bawah dan atas. Pemeriksaan dilakukan terhadap gas-gas beracun dan kemungkinan adanya lubang yang gagal ledak. Misfira. Apabila terdapat lubang yang gagal ledak, terlebih dahulu harus dilaporkan ke pengawas peledakan, kemudian segera ditangani. Lubang yang gagal ledak harus ditandai dengan bendera merah. Apabila seluruh lubang meledak dengan sempurna dan konsentrasi gas sudah cukup aman, maka Master Blasting mengumumkan kepada seluruh karyawan dan masyarakat dipersilakan